Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saya Menyerah, Bye-Bye Pasar Saham. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saya sudah sempat membuat video dengan pembahasan yang mirip pada tahun 2021, seperti thumbnail di bawah ini. Agar pemahaman kita sama, simak dulu video berikut ini. Setelah itu, ada beberapa hal menarik yang ingin saya bahas. Apakah kondisi kamu saat ini seperti judul video? Sudah capek dengan harga saham dan memutuskan menyerah dari pasar modal? Jika iya, mungkin video ini bisa membantu dalam memperbaiki psikologi, mindset, dan planning kamu. Tenang saja, Mimin tidak akan memaksa kamu untuk terus di saham kok. Malahan, jika ternyata saham tidak cocok bagi kamu, Mimin akan berkata untuk jauhi saja instrumen keuangan ini. Tapi, sebelumnya kamu harus telusuri terlebih dahulu penyebab kenapa ingin menyerah. Apakah itu karena memang tidak cocok, atau hanya karena psikologi dan mindset yang masih salah? Nah, saat ini, mari kita coba bahas beberapa poin yang berhubungan dengan hal itu. Pertama, menyerah karena terus rugi. Saat orang membuka rekening saham pertama kali, yang ada di bayangan mereka adalah pasar saham merupakan tempat untuk menjadi kaya dengan instan. Dengan rutin melakukan jual beli saham, uang 1 juta yang dimiliki tiba-tiba bisa menjadi 1 miliar. Apakah itu mungkin? Ya, mungkin-mungkin saja, karena tidak ada yang mustahil. Tapi, seberapa banyak orang yang bisa mencapainya, mungkin hanya sangat amat sedikit sekali. Jangankan memperoleh keuntungan yang besar, beberapa waktu setelah pertama kali membeli saham saja, kebanyakan dari pemula akan mengalami kerugian. Apalagi jika melakukan pembelian tanpa tahu apa yang dibeli. Selain itu, dengan adanya instrumen investasi baru yang sedang viral di tahun 2021, membuat pemula tergiur untuk mencobanya juga. Mereka berpikir bahwa di saham memang mengalami kerugian, tapi siapa tahu di kripto bisa menghasilkan keuntungan. Intinya, mereka tidak konsisten mempelajari satu instrumen, namun sibuk mencari instrumen mana yang bisa membuat kaya dengan instan. Saran untuk poin pertama ini, temukan penyebab kenapa kamu rugi. Jika penyebabnya karena kurangnya ilmu atau psikologi yang masih kacau, saran Mimin sebaiknya dipelajari terlebih dahulu dan dicoba kembali. Katakanlah kamu membuat deadline sekitar 1-2 tahun untuk melihat perkembangan kemampuanmu. Apabila dalam jangka waktu tersebut masih terus rugi, mungkin saham bukan instrumen yang tepat bagi kamu dan sebaiknya kamu mencari instrumen yang lain. Jangan sampai kamu bertahan sampai 5 tahun di saham namun terus rugi. Jika demikian, masih lebih baik kamu menempatkan dana di pasar uang dengan return 5% setahun. Dalam 5 tahun, return yang dihasilkan setidaknya sudah mencapai 25%, bukan? Itu masih lebih bijak dibandingkan terus masuk di pasar saham, namun portomu hanya naik turun di tempat tanpa bergerak kemana-mana. Kedua, menyerah karena frustasi belajar. Bagi mereka yang ingin serius dengan dunia saham, kemampuan analisa menjadi suatu kebutuhan yang harus dimiliki. Tidak peduli seperti apa analisamu, apakah itu teknikal, fundamental, bandarmologi, dan sebagainya. Yang jelas, kamu harus punya dasar yang kuat sebelum mengambil suatu keputusan. Pada poin ini, pemula biasanya menyerah di tengah jalan karena capek untuk mempelajari cara analisa. Apalagi dengan semakin banyaknya influencer dan materi gratis yang bertebaran di mana-mana, membuat pemula menjadi bingung harus mulai belajar dari mana. Pada akhirnya, mereka lebih memilih untuk berhenti saja dan mencari instrumen yang lain. Saran untuk poin kedua ini, pelajari satu analisa dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1-2 bulan untuk mengetahui gambaran besarnya. Apabila dalam jangka waktu itu kamu merasa analisa tersebut sangat sulit dan capek untuk dipelajari, silakan tinggalkan analisa itu dan coba pelajari analisa yang lain. Katakanlah kamu mempelajari analisa fundamental selama 1-2 bulan. Meski sudah belajar secara konsisten selama 2 bulan, kamu masih bingung bagaimana membaca laporan keuangan dan melihat aspek fundamental yang sederhana. Berarti, analisa fundamental itu tidak cocok dan sebaiknya kamu belajar analisa yang lain. Intinya, fokus dulu mempelajari satu analisa, jangan langsung mencampur-campur analisa yang satu dengan analisa yang lain, karena hal itulah yang sering membuat pemula capek dan akhirnya menyerah. Tidak ada analisa yang sempurna, karena semua analisa masih bisa membuat kamu rugi juga. Jadi, carilah analisa yang paling cocok dengan karaktermu. Jika semua analisa di saham kamu rasa tidak cocok, maka tarik semua dana di portofoliomu dan tinggalkan pasar saham. Itu masih lebih baik dibanding terus memaksakan diri pada hal-hal yang sebenarnya tidak kamu pahami. Ketiga, menyerah karena ada yang lebih menguntungkan. Nah, poin ketiga ini sudah menjadi rahasia umum hampir semua pelaku pasar. Apabila ada instrumen investasi lain yang bisa menghasilkan profit berkali lipat dibanding saham, tentu sangat menggiurkan, bukan? Itu sangat wajar, karena tujuan kita berinvestasi adalah untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun, sebelum memutuskan untuk berhenti dari pasar modal dan pindah ke instrumen lain, sebaiknya pertimbangkan beberapa hal ini. Pertama, berapa besar profit yang sudah kamu hasilkan di pasar saham setiap tahun? Kedua, apakah saat melakukan transaksi jual beli dan hold saham, psikologimu merasa tenang atau malah deg-degan?
Ketiga, berapa besar profit yang mungkin bisa kamu hasilkan di instrumen investasi yang lain. Keempat, apakah saat melakukan transaksi di instrumen itu, psikologimu tenang atau malah khawatir? Kelima, bagaimana legalitas dan keamanan instrumen tersebut? Apakah terjamin atau tidak? Nah, saran untuk poin ketiga ini, apabila presentasi profit yang kamu hasilkan di pasar saham dalam beberapa tahun terakhir kurang dari kinerja obligasi sekitar 5%, maka mencoba instrumen investasi lain bisa menjadi pilihan. Apalagi jika instrumen tersebut sudah membuat psikologimu nyaman dan bisa menghasilkan profit yang besar. Dalam hal ini, keputusanmu untuk meninggalkan pasar saham sudah sangat tepat. Namun, apabila kinerja sahammu bisa berada di atas 10% setiap tahun, sebenarnya itu sudah cukup baik. Apalagi jika hal itu bisa kamu hasilkan di tahun 2018 sampai 2020, yang mana IHSG tidak bergerak kemana-mana. Sehingga menurut Mimin masih lebih baik mengalokasikan minimal 50% dari total investasimu di pasar modal. Kenapa? Karena sebenarnya kamu punya kemampuan di saham dan hanya perlu bersabar sampai portofoliomu tumbuh pesat. Selain itu, instrumen investasi ini sudah terbukti jelas dan mempunyai track record yang panjang. Sebelum memutuskan terjun ke satu instrumen, sebaiknya pertimbangkan terlebih dahulu keamanan dan legalitas instrumen tersebut. Apakah uangmu aman di sana atau tidak? Jangan sampai hanya mengejar profit yang besar, namun sebenarnya kita sedang mempertaruhkan uang kita karena keamanan dan instrumen keuangan yang masih dipertanyakan. Keempat, menyerah karena hanya punya modal kecil. Mereka yang menyerah karena penyebab ini sebenarnya cenderung minder dengan nilai portofolionya. Apalagi di zaman sekarang banyak yang sering pamer harta di media sosial yang memperlihatkan portofolio saham yang berada di angka ratusan sampai miliaran rupiah. Hal itu tentu saja membuat portofoliomu yang hanya 5 juta menjadi terlihat sangat kecil. Apabila portofoliomu berjumlah 100 juta dan melakukan trading dengan keuntungan 5%, mereka sudah mendapat profit 5 juta yang mana setara dengan seluruh hartamu di saham. Namun, apabila portofoliomu yang 5 juta itu ditradingkan dengan presentasi profit yang sama, hanya menghasilkan 250.000 saja. Angka yang terlihat sangat receh, bukan? Tahukah Anda bahwa sebenarnya saham merupakan salah satu instrumen investasi yang paling baik jika dibandingkan dengan tabungan, deposito, emas, obligasi, dan sebagainya? Bahkan, salah satu keuntungan instrumen saham adalah bisa dimulai dengan nominal yang sangat kecil, bahkan 100.000. Apabila danamu masih kecil, menurut Mimin justru sebenarnya kamu sudah tepat masuk ke pasar modal. Karena jika diseriusi, dengan ilmu yang tepat, dana tersebut bisa bertumbuh dalam jangka panjang. Dengan catatan, terus dilakukan top up secara berkala, meski dengan nominal yang tidak seberapa. Katakanlah kamu ingin berhenti di saham dan mencari instrumen yang lain. Apabila uang 5 juta itu naik 100%, hanya akan menjadi 10 juta bukan? Tetap saja tidak sebesar mereka yang sudah mulai dengan nominal ratusan sampai miliaran rupiah. Maksud Mimin di sini adalah, jika kamu sudah punya ilmu dan merasa nyaman di saham, teruslah konsisten dalam instrumen ini. Jangan berkecil hati dengan dana yang kecil, karena ada kalimat yang berkata, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Kesimpulan dari video ini adalah, jika alasanmu berhenti di pasar saham itu tepat, maka berhentilah dan jangan pernah kenal dunia saham lagi. Tapi, jika alasanmu berhenti hanya karena sifat serakah, merasa tidak mampu, dan berbagai faktor yang sebenarnya masih bisa diperbaiki, sebaiknya pertimbangkan kembali. Ingat, sudah menjadi hal yang wajar bahwa seleksi alam akan terjadi. Sangat banyak orang yang membuka rekening saham, namun hanya sedikit yang bisa terus bertahan di dalamnya. Semoga video ini bermanfaat ya. Setelah nonton video tadi, ada beberapa hal menarik yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, kondisi tahun 2021 mirip seperti tahun 2024. Banyak orang yang berlomba-lomba pindah dari saham ke kripto karena tergiur keuntungan yang sangat besar. Pasar saham jadi sepi, pasar kripto jadi ramai. Apakah hal itu salah? Tentu tidak. Selama bisa menghasilkan keuntungan konsisten dengan cara yang halal, tidak ada yang salah. Karena pada intinya, yang kita kejar adalah profit. Terserah instrumen keuangannya apa, selama bisa profit konsisten dengan cara yang halal, silahkan saja. Kamu profit di saham bagus, profit di kripto silahkan. Beli obligasi monggo, ambil reksadana nggak apa-apa. Tapi ingat, ada satu hal yang ingin saya ingatkan lagi. Kamu bisa lihat di sini bahwa pada tahun 2021, pemberitaan tentang investasi kripto sangat masif. Begitu juga dengan tahun 2024 ini. Ini merupakan kondisi yang sama di mana tahun 2021 mirip seperti tahun 2024. Tapi kamu perlu ingat, jangan sampai kamu hanya tergiur keuntungan yang besar, tapi mengabaikan potensi resikonya. Apapun instrumen keuangannya, asalkan legal silahkan saja. Tapi selalu pertimbangkan resiko sebelum memutuskan untuk masuk di dalamnya. Contohnya, orang-orang yang sempat tren dengan kripto di tahun 2021 tadi, seperti artikel ini, nah kenapa di tahun 2022 malah keluar?
di mana ada penurunan volume transaksi sekitar 66% hanya dalam waktu 1 tahun. Kamu bisa baca berdasarkan artikel di bawah ini, di mana sampai dengan Desember 2022, volume transaksi kripto Indonesia hanya mencapai kisaran 290 triliun. Jumlah tersebut ambruk dari posisi 2021 yang mencapai 859,4 triliun. Artinya, terdapat penurunan sebesar 66,25% dari capaian nilai transaksi di tahun lalu. Nah, apakah kamu siap menghadapi potensi resiko yang ada? Jangan hanya punya mimpi yang terlalu tinggi, tapi pertimbangkan juga risiko yang siap kamu hadapi. Jika kamu siap menghadapi potensi risiko yang ada, silahkan lanjutkan. Tapi jika tidak, silahkan pikirkan kembali. Kedua, semua instrumen keuangan ada potensi kerugian. Di sini saya tidak hanya berbicara soal potensi risiko dari kripto, tapi potensi risiko dari semua instrumen keuangan. Kripto ada resiko, saham juga beresiko. Begitu juga dengan reksadana dan berbagai instrumen keuangan lainnya. Dimanapun kamu menempatkan uang, ingatlah ada potensi resiko yang mengikuti. Kalau kamu ingin keuntungan yang besar, persiapkan dirimu menghadapi potensi resiko yang besar juga. Nah, kamu juga bisa baca beberapa artikel yang membahas tentang berbagai resiko dari investasi saham. Ada yang mengalami kerugian saat membeli saham, ada yang bahkan bunuh diri karena saham, dan berbagai macam potensi risiko yang ada lainnya. Sehingga kamu juga harus pertimbangkan, baik itu saham, kripto, reksadana, dan berbagai instrumen keuangan lainnya, tentu saja semuanya punya risikonya. Poin ketiga, lihat lagi pertumbuhan portofoliomu. Sebelum kamu memutuskan untuk pindah instrumen keuangan, pastikan kamu tahu kinerja portofoliomu dulu. Melanjutkan pembahasan di video yang kamu nonton tadi, kalau kamu sudah beli saham selama 5 tahun dan masih rugi, keputusanmu sudah tepat jika berhenti membeli saham. Karena apa gunanya beli saham jika terus rugi konsisten? Tapi, kalau selama 5 tahun ini kamu bisa hasilkan profit konsisten minimal 15% per tahun saja di saham, namun tertarik membeli instrumen keuangan yang lain, sebaiknya dipertimbangkan dulu. Jangan sampai kamu melepas profit konsisten hanya karena tertarik belajar hal yang baru. Karena ingat, tidak ada jaminan kamu bisa lebih profit di instrumen keuangan yang baru. Maksud saya di sini adalah jangan kita terlalu serakah dan ingin mengejar keuntungan yang terlalu besar dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, sehingga mengambil resiko yang terlalu besar juga. Kalaupun kamu mau belajar instrumen keuangan yang lain, silahkan gunakan dulu dana yang lebih kecil. Kalau instrumen itu sudah terbukti hasilkan profit konsisten yang jauh lebih besar dari instrumen sebelumnya, silahkan pindah. Tapi jika tidak, setidaknya kamu tetap punya portofolio saham yang bisa konsisten menghasilkan pertumbuhan setiap tahunnya. Poin keempat, setiap instrumen keuangan ada musimnya. Pasar saham sempat hancur di tahun 2020 karena krisis ekonomi yang terjadi. Tapi bagaimana dengan tahun 2022? Apabila di tahun 2020 kamu takut beli saham, mungkin keuntungan yang diperoleh 1-2 tahun ke depan tidak sebesar mereka yang berani pada waktu itu. Hal yang sama juga berlaku untuk semua instrumen keuangan. Ada masanya instrumen keuangan itu tidak menarik, tapi ada masanya juga menjadi sangat digemari. Saran saya sebaiknya kamu fokus dulu di satu instrumen keuangan hingga jago. Kalau hanya lompat-lompat karena mencari instrumen keuangan yang sedang trending, mungkin hasilnya tidak akan maksimal. Tapi kembali lagi, semua tergantung pada kemampuanmu. Ada yang jago jadi kutu loncat, tapi ada juga yang tidak. Apapun strateginya, kembali lagi, asalkan profit konsisten dengan cara yang halal, itu sah-sah saja. Poin kelima, setiap orang ada berkatnya. Ada orang yang berhasil di investasi properti, tapi dia gagal di pasar saham. Ada juga yang hebat di saham, tapi dia gagal saat membeli properti. Setiap orang punya bakatnya masing-masing. Kamu hebat di bidang apa? Teruslah tekuni bidang itu. Satu bidang yang sama dengan ilmu yang sama, tapi dengan orang yang berbeda, hasilnya mungkin akan berbeda. Jangan terlalu memaksakan ingin menjadi seperti siapa. Memang ada gunanya memiliki sosok idola karena bisa jadi panutan. Tapi, kamu harus realistis dengan kondisimu saat ini. Lihat lagi kemampuanmu hebat di mana. Tekuni saja di situ. Entah di saham, entah di properti, entah di kripto, entah di instrumen keuangan apapun, selama kamu hebat di situ, fokus saja di sana. Terus perdalam kemampuan yang dimiliki dan tidak usah pusing dengan rumput tetangga. Ingat, rumput tetangga tidak selalu hijau. Mungkin rumput yang kamu miliki bisa jauh lebih indah jika kamu tekuni dengan serius.
Kesimpulan, kalau kamu mau berhenti beli saham, silahkan. Kalau kamu mau tetap di saham, silahkan. Kan uang yang digunakan di pasar saham uang kamu sendiri. Rugi kamu tanggung sendiri, untung juga kamu nikmati sendiri. Yang jelas selalu pertimbangkan risk and reward saat ingin memutuskan segala sesuatu. Pasar saham tidak selalu menguntungkan untuk semua orang, tapi pasar saham juga tidak selalu merugikan bagi semua orang. Pilihan di tanganmu, karena kamu yang pencet tombol buy dan sell-nya. Jadi, ada di posisi manakah kamu saat ini? Tulis di kolom komentar. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living. Kedua, Strategi Nabung Saham. Ketiga, The Stock Market. Dan yang keempat, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.